Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Afrilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Ranu Dongkal sebagai pembicara pertama tim afirmatif. Saya akan memberikan argumen-argumen saya mengenai mosi Dewan ini menyetujui seluruh rakyat Indonesia wajib divaksin menggunakan vaksin buatan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya tim afirmatif menyetujui mosi kali ini. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Latar belakang yang mendasari munculnya mosi kali ini adalah berhubungan dengan adanya pandemi yang saat ini masih merebak dan menyebar luas di seluruh Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara. Vaksinasi COVID-19 ini sangat perlu dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan penularan virus COVID-19 agar kita bisa menekan perkembangan virus ini di Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada beberapa vaksin yang telah diproduksi. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini adalah vaksin buatan Indonesia dari PT Bio Farma yang telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan demikian, vaksin ini telah dipastikan memenuhi standar persyaratan internasional terkait keamanan, efikasi, dan manufaktur vaksin. Kelompok penasihat ahli imunisi WHO juga telah merekomendasikan vaksin ini, tentunya vaksin Sinovac ini untuk digunakan oleh masyarakat yang tentunya pada usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 dosis dengan jarak antar suntikan selama 2-4 minggu. Kemudian, vaksin yang kedua adalah vaksin merah putih. Vaksin ini adalah vaksin yang digagas oleh Universitas Airlangga. Yang vaksin ini akan direncanakan akan mulai tahap produksi pada Oktober atau November 2021 yang sekarang ini masih dalam tahap uji klinis. Namun, Dewan Juri yang terhormat, meskipun belum diproduksi, BPOM mendukung penuh pada riset vaksin corona merah putih ini. Kemudian vaksin yang ketiga adalah vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara adalah vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik yang diramaikan oleh Menkes Terawan Agus Putranto. Meskipun belum mendapat izin dari BPOM, sejumlah tokoh hingga DPR yang menjadi relawan untuk vaksin Nusantara ini mendukung dan mengklaim tidak mengalami efek samping setelah menggunakan vaksin ini. Artinya vaksin ini akan aman digunakan. Kemudian Dewan Juri terhormat, saya akan memberikan argumen saya mengapa saya menyetujui mosi ini. Yang pertama adalah dari segi kesehatan. Alasan perlunya dilakukan vaksinasi atau imunisasi saat ini adalah yang pertama, membuat sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang untuk mampu mengenali dan dengan cepat untuk melawan bakteri penyebab penyakit seperti virus corona ini. Kemudian yang kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terjadi akibat pandemi virus corona. Apabila seluruh rakyat Indonesia melakukan vaksinasi, maka kemungkinan untuk Indonesia terbebas dari virus corona ini akan meningkat. Meskipun tidak 100% bisa melindungi diri dari virus corona, namun dengan adanya vaksinasi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat yang disebabkan oleh COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan vaksinasi akan mendorong untuk membentuk herd immunity atau dapat membentuk kekebalan kelompok. Jadi setelah diberi vaksin, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki vaksin dengan alasan-alasan tertentu, seperti pada kelompok masyarakat berusia di bawah 18 tahun atau para lansia. Karena seperti anjuran pemerintah mengenai peraturan pemberian vaksin diberikan untuk usia 18-59 tahun. Kemudian orang-orang yang tidak mendapat vaksin adalah ibu hamil dan menyusui dan orang-orang yang mengidap gejala penyakit berat seperti kanker, HIV atau diabetes mellitus. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, argumentasi saya yang kedua adalah dari segi ekonomi. Dengan menggunakan vaksin buatan Indonesia, maka kita akan memiliki peluang untuk menjadi pusat produksi dan pusat distribusi vaksin alih-alih mengimpor vaksin dari luar negeri. Kita sebenarnya bisa menghemat biaya impor dengan menggunakan vaksin buatan kita sendiri. Selain itu, kita juga akan memudahkan negara dalam proses distribusi
tanpa perlu menunggu impor dari negara lain. Bahkan Indonesia pun bisa menjadi negara pengekspor vaksin ini. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan ekonomi di dunia. Ekonomi di Indonesia maksud saya. Kemudian apabila warga Indonesia divaksin, maka kemungkinan untuk penurunan COVID menjadi lebih besar sehingga diharapkan ekonomi di Indonesia akan pulih kembali. Data menunjukkan bahwa setelah dilakukan vaksinasi Sinovac mengalami penurunan jumlah penderita dan kematian karena COVID. Bahkan penurunan ini lebih baik dibanding pada saat uji klinis. Kota-kota yang dilanda pandemi pun mengalami penurunan kematian hingga 95% dalam 5 minggu tepat setelah vaksinasi massal. Tidak ada efek samping yang parah dari vaksinasi yang dilaporkan tidak ada kematian setelah 14 hari dosis kedua diberikan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memberikan solusi terhadap mosi kali ini. Solusi saya yang pertama adalah kami menyarankan untuk seluruh rakyat Indonesia agar divaksin dengan vaksin buatan Indonesia. Kedua, pemerintah mestinya lebih mendisiplinkan masyarakatnya untuk lebih memperhatikan dampak positif dari yang akan kita dapatkan setelah vaksinasi. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau seluruh masyarakatnya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan demi menekan pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Jadi Dewan Juri yang terhormat, atas data-data dan argumen yang saya berikan, kami menyetujui untuk mewajibkan seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan kesehatan dan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Mari majukan Indonesia dengan menghapuskan corona. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.